wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajiaro Mikail. Di sini kami dari kelompok 2. Yang pertama saya akan menjelaskan ringkasan cerita. Cerita dimulai ketika dua marinir Kopral Hal Dawson diperankan oleh Bodison dan prajurit London James dihadapan ke pengadilan militer atas tuduhan pembunuhan rekan mereka. Prajurit Williams diperankan oleh Michael Santiago meninggal dunia setelah menderita luka-luka yang disebabkan oleh Couch, sebuah bentuk hukuman tidak resmi yang dikenal dalam lingkungan militer sebagai cara mendeskripsikan prajurit yang dianggap tidak kompeten atau tidak patuh. Kasus ini diambil oleh seorang pengacara militer muda yang kurang berpengalaman, Letnan Janiel, diperankan oleh Toms, yang awalnya lebih suka menyelesaikan kasus dengan negosiasi, alih-alih membawa kasus tersebut ke persidangan. Namun, didorong oleh rekannya, Letnan Goals, diperankan oleh James Morse, mulai menyadari ada lebih banyak hal yang tersembunyi di balik kematian Santiago, termasuk kemungkinan keterlibatan perwira yang lebih tinggi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, tanggung jawab komando. Yang dimana esensi dalam militer dalam film ini, konsep tanggung jawab komando menjadi inti permasalahan. Tanggung jawab ini mengacu pada kewajiban seorang perwira tinggi untuk memastikan bahwa perintah yang mereka berikan tidak hanya dipatuhi tetapi juga tidak melanggar hukum ataupun etika. Dalam konteks militer, seorang komandan memiliki kekuasaan yang hampir absolut atas prajurit yang berada di bawah kendalinya. Namun, dengan kekuasaan ini datang tanggung jawab besar untuk bertindak dengan integritas. Kolonel Nathan R. Jessup, diperankan dengan brilian oleh Jack Nicholson, adalah komandan pangkalan di Teluk Guantanamo, Kuba. Jessup percaya bahwa kekuasaan dan otoritas militer harus ditegakkan tanpa kompromi untuk menjaga keamanan nasional. Dalam pikirannya, hukuman disiplin seperti Code Red diperlukan untuk menjaga kehormatan dan efisiensi satuan marinir. Namun, ketika Santiago yang dianggap tidak kompeten dan membahayakan unitnya tewas setelah menerima Code Red, Jessup menolak bertanggung jawab atas konsekuensi perintah tindak tidak resmi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cherry Gladiska dengan NIM 40122211149. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang konflik antara kepatuhan dan moralitas. Film ini menyajikan konflik mendalam antara kepatuhan terhadap perintah dan tanggung jawab moral, yaitu ada dua. Yang pertama, budaya kepatuhan buta. Marinir dilatih untuk mematuhi perintah atasan tanpa mempertanyakan. Dalam militer, ketaatan adalah fondasi dari disiplin. Namun, apakah seorang prajurit harus mengikuti perintah jika perintah tersebut jelas-jelas salah atau tidak bermoral? Dalam kasus Dawson dan Downey, mereka mengklaim bahwa mereka hanya mengikuti perintah atasan ketika melakukan Code Red terhadap Santiago. Mereka merasa tidak bersalah karena dalam pandangan mereka, mereka hanya menjalankan kewajiban sebagai marinir. Yang kedua, tanggung jawab pribadi versus kewajiban militer. Letnan Cafe awalnya melihat kasus ini sebagai kesempatan mudah untuk menyelesaikan kasus tanpa pengadilan. Namun, ketika dia menyelidiki lebih lanjut, dia menyadari bahwa sistem komando militer mungkin telah menyalahgunakan kekuasaannya. Dalam prosesnya, Cafe belajar untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya dan tidak hanya mencari jalan pintas yang nyaman. Film ini menggambarkan transformasi karakter Cafe dari seorang pengacara yang cenderung apatis menjadi seorang yang benar-benar berkomitmen pada prinsip keadilan. Halo, perkenalkan nama saya Tia Puspitasari dengan NIM 40122111127. Jadi saya akan melanjutkan kembali penjelasan tentang isi film tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peran Kolonel Jessup, yaitu otoritas versus keadilan.
Karakter Jessup merupakan salah satu peran antagonis utama yang mewakili kekuasaan absolut dan keyakinan bahwa hasil akhir tersebut itu adalah dibenarkan. Salah satu adegan yang paling terkenal adalah ketika Jessup diinterogasi oleh Letnan Kavi dan ia berkata, "Anda tidak bisa menerima kenyataan. Kita hidup di dunia yang berdinding yang dimana dinding-dinding itu harus dijaga oleh orang-orang yang bersenjata." Monolog tersebut mencerminkan keyakinan bahwa dunia ini membutuhkan orang-orang sepertinya yang tidak takut untuk melakukan hal-hal buruk demi melakukan kebaikan yang lebih besar. Karena bagi Jessup, menjaga keamanan nasional adalah membenarkan tindakan-tindakan ekstrim terutama atau termasuk kode red. Akan tetapi, pandangan ini membawa implikasi yang serius hingga muncul pertanyaan. Kira-kira sampai mana seorang komandan dapat melangkah demi menjaga keamanan, dan siapakah yang berhak untuk menilai apakah tindakan tersebut dibenarkan? Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang sudah teman saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan klimaks dan penyelesaian. Pertanggungjawaban di persidangan. Puncak film ini terjadi di ruang sidang ketika Letnan Kavi dengan berani menekan Jessup untuk mengakui bahwa dialah yang memerintahkan kode red. Melalui konfrontasi tersebut, Kavi berusaha menunjukkan bahwa tanggung jawab komando tidak hanya tentang menegakkan disiplin, tetapi juga tentang melindungi anak buah. Jessup akhirnya mengakui bahwa dia memang memerintahkan kode red, yang membuktikan bahwa ia bertindak di luar batas kewenangannya. Adegan ini mengungkap dilema moral yang mendalam. Apakah seorang komandan dapat melakukan tindakan ilegal demi tujuan yang dianggap mulia? Jawaban film ini sangat jelas, yang dimana meskipun militer membutuhkan kepatuhan, tidak ada seorang pun, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya, yang berada di atas hukum. Pesan moral film ini yaitu keadilan dan tanggung jawab. Pada akhirnya, A Few Good Men mengajarkan bahwa 1. Tanggung jawab komando tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melanggar hukum atau menutupi tindakan tidak bermoral. Yang kedua yaitu integritas dan keberanian moral diperlukan baik dalam sistem militer maupun kehidupan sipil. Para pemimpin harus siap bertanggung jawab atas tindakan mereka, terutama ketika nyawa manusia dipertaruhkan. Dan yang terakhir yaitu hukum tidak boleh dikompromikan. Bahkan dalam kondisi yang menuntut loyalitas dan kepatuhan buta, film ini menggarisbawahi pentingnya peran hukum sebagai penyeimbang kekuasaan dan wewenang. Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu dalam film A Few Good Men tahun 1992, di mana yang disutradarai oleh Rob Reiner. Salah satu tema utamanya adalah tanggung jawab komando dan batas moral dalam kepemimpinan militer. Film ini menggambarkan konflik terkait pelaksanaan perintah dan kode etik di lingkungan militer, terutama ketika menyangkut kesejahteraan prajurit di bawah komando. Yang pertama, itu tanggung jawab komando di militer. Dalam militer, tanggung jawab komando berarti seorang atasan harus bertanggung jawab penuh atas tindakan prajurit yang berada di bawah komandonya. Hal ini juga mencakup tidak hanya keberhasilan dalam melaksanakan misi, tetapi juga memastikan prajurit bertindak sesuai dengan hukum dan moral yang berlaku. Dalam film ini, Kolonel Nathan Jessup atau diperankan oleh Jack Nicholson memerintahkan atau setidaknya mengisyaratkan kode red terhadap seorang prajurit bernama William Santiago. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk disiplin internal tanpa prosedur resmi yang akhirnya berujung pada kematian Santiago. Meskipun Jessup berdalih bahwa perintah tersebut diperlukan untuk menjaga disiplin dan kehormatan, satuan pengadilan kemudian mempertanyakan apakah tanggung jawab komando telah dilanggar karena membahayakan nyawa prajurit. Dan yang kedua, konflik antara kepatuhan dan moralitas. Moralitas karakter dalam film menghadapi
Dilema antara mengikuti perintah dan mempertahankan nilai-nilai moral. Letnan Daniel Kavi atau diperankan oleh Tom Cruise yang awalnya lebih memilih penyelesaian di luar pengadilan, akhirnya menggali lebih dalam dan menyadari bahwa tanggung jawab Komando Kolonel Jessup telah disalahgunakan. Hal ini menggambarkan bahwa dalam sistem militer yang kaku, perintah harus diikuti, tetapi tidak berarti membenarkan tindakan yang tidak etis atau ilegal. Baik teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan dari teman saya. Halo, saya Rizal Muhammad dengan NIM 4012211116, yang dimana di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan yang terkait dengan film yang dibahas, yang dimana sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya yaitu Erika, dan di sini saya akan menjelaskan kelanjutannya, yang dimana pelajaran dari film yang dimana siapa yang bertanggung jawab. Yang pertama itu ada Kolonel Jessup yang berargumen bahwa pemerintahnya adalah untuk kebaikan unit dan keselamatan nasional, tetapi ia gagal bertanggung jawab atas dampak dari perintah Code Red tersebut. Kemudian ada Cafe dan timnya menunjukkan bahwa dalam sistem hukum, bahkan seorang komandan tertinggi harus bertanggung jawab atas perintah yang melanggar hukum. Kemudian yang ketiga itu ada kepentingan keadilan, yang dimana pada akhirnya film ini tuh mengajarkan bahwa bertanggung jawab komando bukan hanya soal otoritas, bukan hanya otoritas saja, tetapi juga tentang melindungi hak-hak mereka yang berada di bawah komando, yang dimana termasuk dalam memastikan keselamatan mereka. Nah, dalam puncak atau klimaks dari film ini itu konfrontasi antara Letnan KP dan Kolonel Jessup, yang dimana di ruang sidang itu menunjukkan betapa pentingnya pertanggungjawaban di tingkat komando, yang dimana terutama ketika nyawa manusia itu dipertaruhkan. Nah, yang dimana film ini itu mengeksplorasi bagaimana sistem hukum dapat digunakan untuk melindungi kebenaran, tetapi juga bagaimana sistem yang sama itu dapat disalahgunakan untuk menyembunyikannya. Nah, kemudian kesimpulan dari film ini itu adalah menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan itu terkadang bertentangan dan bahwa mencari kebenaran dapat berarti menghadapi sistem yang kuat dan berkuasa, yang dimana film ini itu juga menyoroti pentingnya keberanian dan integritas dalam mencari keadilan, kemudian bahkan ketika hal itu berisiko bagi diri sendiri.